Bentar ya, saya izin membenarkan PPT dulu. Siap. Baik, Bu. Oke, yang belakang terlihat? Terlihat. Terlihat ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Siap. Baik. Baik semua ya? Baik. Udah pada makan belum? Ini habis istirahat kedua ya? Belum. Ada yang udah, ada yang belum ya? Nanti yang belum silahkan makan setelah Pulang. iya pulang ya. Oke, ini kan pembelajaran pertama kita di mata pelajaran sejarah kan. Jadi saya mau perkenalan karena biasanya kalau tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Seca Rumbestari. Kalian bisa panggil saya Ibu Seca, oke? Ibu Seca. Salam kenal ya anak-anak. Salam kenal. Bu Seca. Oke, terus sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik kan kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing ya. Baik. Ketua kelasnya mana? Oke, bisa bantu pimpin doa nggak ketua kelas? Bisa. Oke, silahkan ketua kelas. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya ketua kelas. Baik, sama-sama. Sudah dipimpin doanya. Terus kan tadi saya udah perkenalan nih. Kalian udah kenal kan sama saya? Nama saya siapa tadi? Ibu Seca. Terus kan kurang ya kalau hanya saya yang perkenalan. Saya kan juga pengen tahu nama kalian, tahu kayak wajah-wajahnya. Jadi nanti saya absen, terus kalian jawab dengan apapun yang kalian ketahui tentang sejarah. Mau dikasih contoh dulu nggak? Ya, contoh. Bu. Ya boleh ya. Baik, Dikasih contoh. contoh ya. Jadi kayak seumpama Seca gitu, nanti jawabnya bisa kayak Candi Borobudur atau prasasti gitu ya. Baik. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke. Sekarang akan saya absen satu persatu. Saya juga mau lihat wajah kalian. Ani Puspita. Prasasti. Oke. Bagus Kurniawan. Candi. Elina. Amsya Purba. M Hibatur Rahman. Demokrasi liberal, Bu. Boleh. M Ainur. Perang Padri. Koirul Anam. Majapahit. Japahit. Nabil Abdurrahman. Proklamasi, Bu. Proklamasi. Robi Indra. Republik Indonesia Serikat. Siap. Terus Siti Sania. Rengas Rengas Dengklok. Oke. Yuang Kibar. Yang mulia Datuk Tan Malaka. Oke. Kamu ketua kelas ya. Baik. Oke, berarti kamu yang menjaga ketertiban teman-temanmu. di kelas Siap. ini. Untuk setelahnya, bentar. Dari belakang kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Bisa mengeluarkan HP kalian, bawa HP kan? Bawa. Oke. Di sini kan nggak ada larangan bawa barang elektronik juga ya. Jadi silakan kalian scan barcode ini. Nanti di situ ada petunjuknya. Coba kalian kerjakan. Oke, baik, Bu. Bu, permisi, Bu, nggak kelihatan, Bu. Oh iya maaf, anak-anak. Contohnya berapa menit, Bu? Iya, kalian kira-kira berapa menit? Minta berapa menit waktunya? 4 menit 4 cukup menit? sih. 5 menit? Ya, 4-5 menitan lah, Bu ya. Oke, boleh deh. 4 menit atau 5 menit ya kira-kira? Baik. Nanti kalau ada yang ditanyakan langsung aja angkat tangan atau panggil saya. Itu kalau bisa itu ya, apa namanya anak-anak dijawab sejujur-jujurnya sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Bu, punya aku nggak bisa, Bu. Iya toh? Ya. Ya, saya nggak bisa, Bu. Tuh. Coba Kirim aja. coba dikirim satu sama lain ya, kan Ya. ada grup WhatsApp juga. Baik, Bu. Rafli, kamu nggak bawa handphone ya? Mau pakai handphone saya? Boleh, Bu, kalau di Ibu berkenan. Oke, bentar. Bisa langsung kamu scan aja ya? Permisi, Bu ya. Iya, silakan. Ada yang bisa, Rek. Kirim, Rek. Ya Allah. Udah. Udah, Mas. Udah ya? Terima kasih, Mas. Udah itu, udah semua? Bisa. Sudah.
Sudah bisa Bu. Sudah. Bagus kan? Sudah kan? Iya, Bagus. sudah. Di masa lalu. Sudah Bu, sudah. Sudah Bu, sudah bisa Bu. Oke, Sudah. silakan dikerjakan sesuai kemampuannya ya. Baik. 4 menit ya sampai jam 13.57 nanti. Siti Sania kan Ya. kamu? Oke. Kalau ada yang ditanyakan atau apa langsung angkat tangan aja anak-anak atau panggil saya. Siap Bu. Silahkan dikerjakan sejujur-jujurnya ya, biar saya tuh tahu kayak awalnya tuh kalian tahu apa tentang sejarah gitu ya. Tuhnya. Sudah belum? Sudah. Belum ya? Ada yang udah, ada yang belum ya? Aku izin bertanya. Ya silahkan Sania. Ini soal terakhir ini ditulis semuanya atau ditulis langsung BC A, BC gitu? Ditulis langsung aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Bu. Sesingkatnya aja nggak apa-apa. Oke, sama-sama Sania. Ada yang belum selesai? Sudah Bu. Atau Sudah. sudah selesai? Sudah. Oke, waktunya juga tepat ya. Oke, kalian bisa kirimkan langsung ya itu barcode-nya, link di barcode itu. Terus sebelum kita benar-benar mulai masuk ke pembelajaran nih, saya tuh pengen kalian tuh pejemin mata, coba tutup matanya. Tutup matanya yang belakang ya, jangan ngobrol aja. Siap, Bu. Nabil tutup matanya. Kira-kira bayangkan nih kalau kalian sekarang tuh lagi tidur. Terus setelah kalian tidur ini, besok tuh kalian bangun. Pas bangun tiba-tiba tuh kalian nggak ingat apa-apa gitu. Kayak nggak ingat apa-apa, kalian lupa nama kalian lupa tanggal lahir kalian, asal usul kalian dari mana, keluarga kalian siapa, ayah ibu kalian siapa, kan bayangan aja kalau kalian hilang ingatan. Udah terbayang belum? Sudah. Kira-kira. Belum Bu. Sudah. Udah kebayang sekarang? Tadi Sudah. udah kira-kira tuh perasaan kalian tuh kayak gimana? Hampa. Tambah. Linglung. Gelisah. Linglung, hampa, Susah move bisa on. sedih, Sania Takut. pengen nangis ya itu. Iya. Susah move on. Terus? Come on. Oh gitu. Jadi kayak sedih, hampa, linglung, kosong gitu kan? Ya, Ya, Sekarang Bu. coba kalian buka matanya lagi. Oke, mungkin orang yang kehilangan ingatan seperti yang kalian bayangkan tadi itu pasti akan kehilangan identitas mereka. Begitu pula dengan manusia jika tidak tahu asal-usul atau masa lalu mereka. Pasti manusia itu akan kehilangan jati dirinya, nggak ingat kalau dia tuh asalnya itu dari mana, dan sejarahnya mereka itu gimana. Kan kalau hilang ingatan kan pasti nggak tahu ya masa lalunya itu gimana. Betul. Terus begitu pula tuh dengan bangsa. Contohnya kayak seumpamanya kita kan bangsa Indonesia. Kalau kita tuh nggak tahu gimana asal usul kemerdekaan kita, perjuangan para pahlawan kita, pasti kita sekarang kan nggak pernah tahu gimana sejarah dan jati diri bangsa kita kan. Betul. Ya, Bu. Setuju nggak semuanya? Sepakat. Jadi dengan kita mengingat masa lalu, dengan kita tahu sejarah tentang yang paling dekat itu kayak diri kita atau kita itu siapa, kita tuh belajar untuk memahami sejarah yang sebenarnya. Jadi sejarah itu atau masa lalu itu sangat penting untuk kehidupan kita saat ini. Sebentar. Lalu kalian kira-kira tahu nggak asal usul sejarah itu sebenarnya dari mana? Nggak tahu Bu. Nggak tahu, Bu. Tahu ya, karena Ya. kita kan ini baru pertemuan pertama Ya. juga ya. Ya. Pertama kali Bu.
Jadi mau saya langsung jelaskan aja ya. Boleh. Oke, jadi sejarah itu asal usulnya adalah dari kata bahasa Arab yaitu sejarotun. Sejarotun itu apa? Pohon. Jadi sejarotun itu bahasa Arab dan bahasa Indonesianya itu pohon. Nah, kenapa kok pohon itu bisa dimaknai sebagai sejarah? Kenapa, Karena kita lihat ya, di pohon itu kan ada banyak sekali apa ya namanya, kayak ini ada apa sekiranya ini? Akar. Terus ini ada apa? Batang. Terus ini bercabang kan kayak ranting. Ya. Dan ini apa ini? Buah. Buah dan daunnya Daun. ya. Daun. Jadi kenapa kok pohon ini bisa dimaknai sebagai sejarah? Karena pada akar ini kita itu bisa mengingat masa lalu. Terus pada batang ini kita bisa mengingat sekarang, dan pada buah ini adalah masa depan kita. Jadi dengan memahami masa lalu ini, kita itu bisa tahu gimana sejarah masa lalu kita. Lalu ke batang, di masa kini kita itu keberlanjutan dari masa lalu tadi, dari akar yang menopang masa kini kita itu. Terus dari masa kini ke masa depan, yaitu masa depan adalah hasil dari masa kini dan masa lalu, seperti itu. Jadi artinya kita itu harus memahami masa lalu kita untuk bisa memahami masa kini dan masa depan. Sampai sini paham semua? Awal dari dasar sejarah? Paham. Jadi dari sini kita tuh bisa mulai memahami sejarah dari masa lalu kita, lalu berlanjut ke masa kini yang kita hadapi sekarang, dan masa depan yaitu buah dari masa lalu kita. Oke, pada pembelajaran hari ini pertanyaan yang akan kita jawab adalah, sebentar ya, saya nulis dulu, mohon maaf membelakangi. Baik, Bu. Apa itu sejarah? Atau what is history? Terus bagaimana cara kita memahami konsep sejarah itu sendiri? Oke. Jadi hal yang harus kalian jawab dari pembelajaran pada hari ini nanti adalah apa itu sejarah, what is history, dan bagaimana cara kita memahami sejarah itu sendiri. Dengan itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian itu harus mampu memahami, menjelaskan konsep-konsep dasar sejarah dan menghubungkan keberlanjutan dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dapat dipahami semuanya? Paham. Jadi sekarang kita akan lanjut ke materi. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan ya. Jadi seperti yang sudah dituliskan ini, nah kita akan membahas tentang what is history. Dari pembukaan tadi, ada yang punya gambaran umum apa itu sejarah? Ada? Saya Pak. Oke, silakan. Bisa, ya, Pak. sebentar. Sekretarisnya siapa di sini? Hadir. Oh, hadir. Saya, Pak. Ya udah, nanti dicatat ya teman-teman kamu Ya, yang Pak. menjawab buat nilai tambahan nanti. Oke. Oke, silakan. Wisata masa lalu Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, Saya, Pak. silakan. Peristiwa masa lampau yang dapat dibuktikan. Oke, benar. Oke, jawaban itu benar semua ya. Jadi sejarah itu secara garis besarnya adalah kejadian-kejadian masa lalu yang berkaitan dengan manusia. Jadi apa namanya? Sejarah itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin kalau tidak ada manusianya. Ya, kenapa? Ada yang bisa menjawab kenapa? Saya Pak, Oke, silakan. karena manusia adalah pelaku utama dari sejarah itu sendiri. Oke, benar. Jadi sesuatu kejadian tidak mungkin bisa tiba-tiba terjadi tanpa ada pelaku kan. Nah, manusialah pelaku dari apa namanya peristiwa tersebut. Nah, oke, selanjutnya next. Ayo. Oke, next. Skip aja.
Oke. Ini sudah saya singgung ya tadi ya, manusia ya. Nah, 3 unsur utama sejarah. Itu ada manusia, yang kedua ruang. Seperti yang saya jelaskan tadi, sejarah itu tentang kejadian-kejadian masa lalu yang berkaitan dengan manusia. Suatu kejadian itu pasti ada Tempat. Gak mungkin kejadian tersebut tiba-tiba terjadi tanpa diketahui tempatnya, gak mungkin. Contoh, 10 November, ada yang nggak tahu 10 November, peristiwa 10 November? Ada yang nggak tahu? Tahu semua kan ya? Tahu. Ya iya, orang Surabaya kok nggak tahu. Nah, peristiwa 10 November itu terjadi di mana? Surabaya. Nah, itu salah satu contoh dari sejarah. Nah, yang ketiga ada unsur waktu. Ya, tadi 10 November. Waktunya ya pasti 10 November kan? Betul. Nah, tahunnya 1945. Nah, dari ini saya ingin tanya pada kalian. Jika saya punya judul ya, sejarah terbentuknya bumi, itu sejarah apa enggak? Bukan. Bukan, setuju. Sepakat bukan? Bukan. Alasannya? Karena kalau semisal dilihat dari latar belakang tidak ada unsur manusia, ruang, dan waktunya Bapak. Kurang tepat. Ada lagi yang bisa memperbaiki? Oke, silakan. Karena tidak ada manusia dalam peristiwa tersebut. Oke, benar. Kalau ruangnya ada bumi, Iya, sorry. tempatnya ya di luar angkasa. Waktunya nggak ada, Pak. Tapi, hah? Waktunya. Lah kan kalau sejarah terbentuknya bumi, misal bumi terbentuk sekitar berapa tahun yang lalu, itu waktunya kan berapa tahun yang lalu, nanti di narasinya. Ya kan? Betul. Tapi manusianya apakah ada? Orang bumi baru terbentuk kok manusia udah ada? Gimana caranya? Ya kan? Betul. Oke. Masuk. Wah, pintar kabeh gitu kan. Wah, teladan. Lu SMA favorit, Pak. Nah, lu. Lu. Nah, ini. Ada yang tahu ini apa? Reklamasi. Pintar kabeh. Oke. Unsur manusianya di mana ini? Unsur manusianya? Wakil. Bangsa. Nah, ini. Kalau unsur tempatnya? Jakarta. Jakarta. Waktu? 17 05 ya tulisannya ya. Karena tahun yang lalu gitu penyebutannya 05. Bukan 45 sekarang ini. Baik, Oke, wah, Pak. pintar kabeh wis. Terus gak usah kelas ini Pak ya. Oke, pulang. Oh, banyak. Makanya wis. Ajar ya, coba lah. Mas, ngantuk ya? Mboten, Pak. Teman dah. Nggih. Baik. Lu kudu sampean ngat depan weh. Oh, enggak, Pak. Wah. Kok ngantuk no? Iya. Gak semangat. Sedikit mengantuk. Cuci muka dulu Baik, Pak. Kantin. Aja lama-lama lo ya. Kantin. Tak pasti titik mie ayam ya. Oke. Parah Bapak kira. Karena sejarah ada kausalitas. Nah, satu kejadian itu pasti ada sebabnya ya nggak sih? Ya. Betul. Ada sebabnya. Make sense nggak? Kira-kira? Tidak. Nah, itu adalah konsep kausalitas. Jadi sesuatu kejadian sejarah itu pasti ada sebab. Sebabnya itu yang mengakibatkan dan peristiwa tersebut terjadi. Jadi. Contoh proklamasi. Sebabnya apa? Sebabnya? Kenapa kok kita terhadap proklamasi? Adanya peristiwa Rengas Dengklok, Pak. Oke, benar. Salah satunya itu. Itu adalah konsep kausalitas. Nah, multi kausalitas itu sama sebenarnya sama kausalitas, yaitu sebab akibat. Cuman ada tambahan kata multi. Ini. Multi berarti Banyak. Nah, ini artinya apa? Suatu kejadian itu pasti banyak banget sebabnya. Bisa jadi juga banyak akibatnya dari kejadian Sebut. itu. Misal contoh dari proklamasi tadi, itu kan tadi disebutin Rengas Dengklok. Ada lagi apa? Pengetikan. Kalau teks itu gak diketik, apakah ada? Tidak ada. Tidak ada. Sebelumnya lagi kita mundur lagi, ada pengeboman. Kota apa yang dibom sama nganu? Ada yang tahu? Hiroshima Nagasaki. Wah, pinter kabeh biasanya. Wah, cocok. Pulang. Ojo. SMA favorit, Pak. Iya saya kamu SMA favorit. Nah, itu ada multi kausalitas. Kalau disambungin, oh ya, silakan masuk. Ditutup. Nah. Oke. Konsep yang ketiga adalah perubahan. Nah, setelah kalian merdeka ya, itu pasti ada perubahan yang terjadi kan? Betul. Pada situ. Yang dulunya kita dijajah,
Ya, betul. sekarang bisa merdeka walaupun Ya. dijajah banyak sendiri sebenarnya ya. Nah, perubahan-perubahan itu biasanya tidak hanya satu, Rek. Pasti segala aspek berubah kalau peristiwanya besar. Ada yang bisa tahu aspeknya apa aja? Kalau peristiwa besar kayak proklamasi, aspek apa aja yang berubah? Politik. Politik benar, Ekonomi. ekonomi benar, Sosial. sosial benar, apalagi pendidikan benar, apalagi Budaya. budaya benar. Oke, dan lain-lain banyak nanti. Udah. Oke, yang keempat ada unsur keberlanjutan. Nah, kita saat ini kan merdeka, benar nggak? Betul. Ya. Betul. Kalian pengen berlanjut nggak? Pengen. Nggak? Pengen. Kan berarti ada keberlanjutannya itu. Dari yang awalnya proklamasi, akhirnya kita merdeka. Merdeka. Dan kita lanjutkan kemerdekaan itu, ya kan? Betul. Ya. Walaupun ya pada kenyataannya banyak yang tidak bisa melanjutkan itu. Ya, kita kayak kerasa dijajah bangsa Diri. ya kan? Benar nggak? Relate Betul, nggak? Pak. Betul. Relate. Setuju. Sepakat. Semangat. Nah, Wah. kalau gitu arti kemerdekaan itu apa terusan? Kalau kita masih dijajah bangsa sendiri. Ayo. Formalitas, Pak. Iya. Nah, makanya kalian nih yang pintar ini rubah ya. Siap. Nah, Siapa? Nanti Pak di masa Menteri depan, Pendidikan, Pak. Ini cita-citanya presiden, Pak. Siapa presiden? Siapa presiden? Ini Pak. Oke. Coba. Kasih oplos, kasih oplos. Bagus. Apa programnya ya? Engkau programnya memberatkan guru ya. Sulit ya. Mana gerakan, Pak? Oke, next. Kalian tahu beritanya? Tahu. Apa? Konflik bisa Timur dilihat Tengah. sini. Tengah, Pak. Harga plastik lagi naik. Oke, nah, kalau hubungan kausalitas doang, ya harga plastik naik itu udah dijawab dari ini. Ini aja konflik Timur Tengah. Nah, tapi kalau konsep multi kausalitas, pakai berita ini apa? Sebabnya, kan harusnya banyak. Perang. Ya kan ini perang mas, konflik mas. Yo, perang ada penyebabnya, Pak. Perangnya. Ayo terus apa? Penyebabnya. Penyebabnya adalah Amerika yang jatah minyaknya itu dipotong oleh Iran, Pak. Oke, ada lagi juga yang lain ya. Nah, untuk efek apa tadi? Perubahan. Coba aku mau cewek. Jadi itu cowok terus sih. Coba yang depan. Ya kamu. Iya Pak. Perubahan. Ya, misalnya ini konfliknya terus menerus terjadi saat ini ya. Nah, perubahan apa kira-kira yang akan terjadi pada Indonesia? Plastik itu akan semakin menghilang Pak. Kemudian ekonominya juga krisis moneter itu juga semakin meningkat gitu Pak. Harga Inflasi ya. Inflasi. Ya, inflasi. mahal, Pak. Apa? Harga bahan pangan mahal. Oke, benar. Kalau nggak mahal. Pak. Dan mungkin nanti plastik akan digantikan dengan yang lain mungkin. Ya, Kalian daun, tahu Pak, ini- mungkin, Pak. apa? Daun. Daun apa? Pisang. Oke, dan bisa. Mungkin bisa jadi. Kalian Cawan, tahu ini nggak sih? cawan. Kalian tahu ini nggak sih? Apa yang plastik bisa direbus buat mie? Tahu. Tahu, Pak. Yang dari Nah, ubi, mungkin Pak. bisa aja. Dari yang dari ubi itu, Pak. Ya, Ya. mungkin bisa jadi pakai itu ya nanti ya. Betul. Jadi, nah, untuk keberlanjutannya apa? Keberlanjutan misal perang ini terus berlanjut, efeknya ke kita apa? Keberlanjutannya. Harga BBM naik. Harga BBM naik. Belum naik. Keberlanjutannya bisa kita udah miskin makin miskin. Ya, makin berlanjut ya, Indonesia. ya, Yang miskin makin miskin. Masuk. Kita udah negara berkembang nggak maju-maju bisa-bisa ya. Iya. Berlanjut terus itu berkembang. Betul. Nanti mundur, Pak. Betul. Iya, nggak ada kan itu ya. Apa? Indonesia pas tahun berapa itu? 45. Nggak maksudnya 98. Indonesia emas. 2000 ya Indonesia pas 2045. 45. Aku lupa ya. Merdeka, Pak. Cemas. Nah itu konsep-konsepnya. Sebenarnya konsep-konsepnya itu banyak ya, Mas. Halo. Diperhatikan ya. Nah, kalau Oke, konsep-konsep sejarah ini sebenarnya banyak. Kayak cuma 4 yang saya terangkan tadi. Sebenarnya ada 3 lagi. Cuman itu nanti minggu depan ya. Ya, Nanti Pak. takutnya tugasnya terlalu berat nanti. Ya, mosok ya awal butuh tugas yang abot-abot ya. Waduh, nggak usah tugas. Tugas, Pak, udah, Pak. Pasti. nah, pintar semua, Pak.
Sing pojok tok Pak, sing pinter, Pak. Apa? Sing pojok tok sing pinter, Pak. Kene Pak iku. Loh iya dah, coba kamu tak tesin coba. Waduh. Kamu kan pojok iki. Sing Ayo. pojok iku, Pak. Ayo, coba. Ayo. Kamu tak tesin coba sih. Waduh. Oke. Menurut kamu Bat ya? Menurut kamu doang. Pendapat doang kok. Aman. Ya. Konsep sejarah kan ada 4 tadi. Menurutmu apa yang kurang? 4. Kan tadi konsep sejarah cuma 4. Iya. Dan saya sudah beri clue ada lagi. Kira-kira apa yang kurang? Apa yang tiganya itu apa? Kira-kira. Satu aja cukup, satu aja. Kira-kira. Ayo, caranya pintar. Kalau dari penjelasannya harusnya ada satu clue kan. Ayo. Jawab sendiri, Pak. Enggak boleh gitu, Pak. Ayo, apa? Katanya pintar. Jangan ngomong-ngomong. Jangan ngomong-ngomong doang kalau. Kon niku pojok. Ayo. Prabowo. Wes tak kasih clue unsur waktu. Keterkaitannya ada unsur waktu. Enggak tahu. Jadi pintar, Pak. Ya wes tak kasih clue ya buat minggu depannya ya. Itu periodisasi. Kalian SD sama sekarang sama apa enggak? Sama. Beda, Pak. Beda. Saya SD masih kecil, Betul. sekarang juga masih kecil. Betul, Dibat yang masih sama, Pak. Apa nih? Apa nih sih sama? Pasti TK ini, pasti SD. Wes. Pada waktu. Ya wes, jadi sekarang kita memasuki sesi penugasan ya. Jadi Dikit aja ya, Pak. aman. Baik, Siap. Pak. Oke, baik. Tunggu, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Aduh. Guyon aja. Tugas mana? Mau diperhatikan anak-anak, Baik. Baik, Bu. Baik, Bu. hari ini Ibu akan bagikan LKPD kepada kalian. Namun sebelum itu, Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok besar. Kelompoknya akan dibentukkan ya. Baik. Jadi mohon diperhatikan. Karena kelas ini jumlahnya genap, jadi ada satu kelompok yang anggotanya 4 orang. Mohon diperhatikan ya anak-anak. Baik. Kelompok 1 ada Sania, Anam, dan Rafli. Baik, Bu. Kemudian kelompok 2 ada Ani, Bagus, dan Robi. Hadir. Dan kelompok 3 ada Elina, Hibat, Nabil, dan Hadir. Juang. Oke. Tahu kelompoknya masing-masing? Baik. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Baik. Di sini. Ayo, Anam. Sini. Bisa di depan, bisa di belakang, bisa di tengah. Ayo. Gimana ini? Bisa nggak sih? Apa di sini? Sebelah sini. Oh. Ambil kursi 1. Iya, kelompok iya, oprek. Abejanya cuma 1 ya? Iya. Tampak. Sudah berkumpul dengan kelompoknya semuanya? Sudah. Ibu bagi LKPD ya. Ini untuk kelompok 1, Kasih Bu. kelompok 2 Aduh. bersama. Dan ini kelompok 3. Baik, Bu. Sebelum kalian memulai mengajarkan LKPD-nya, akan Ibu jelaskan sedikit tentang LKPD-nya. Mohon diperhatikan, di sebelah pojok kiri ada barcode. Barcode ini isinya adalah sumber belajar. Nanti silahkan kalian scan menggunakan HP kalian masing-masing, kemudian kalian analisis dan kalian diskusikan bersama kelompok kalian untuk memecahkan masalah dalam LKPD ini. Di sini anggotanya ada 3 sampai 4 anak. Masing-masing anggota harus memiliki peran. Ada yang menjadi moderator, yaitu yang membimbing jalannya diskusi. Ada yang menjadi notulen, itu yang mencatat poin-poin diskusi. Ada juga yang menjadi tim diskusi. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian di sini ada 2 poin penting yang akan kalian pecahkan. Bisa dilihat di bagian sini di bawah. Di sini kalian diminta untuk menentukan atau mencari satu peristiwa bebas, bisa dari media sosial, lingkungan sekolah, atau lingkungan sekitar kalian masing-masing. Kemudian kalian analisis bersama-sama.
dalam bentuk narasi sebanyak 3-5 kalimat dengan memperhatikan aspek-aspek di sini. Diperhatikan ya di sini. Baik, Bu. Kemudian, poin yang kedua, kalian diminta untuk mengidentifikasi unsur-unsur sejarah dari peristiwa yang kalian pilih tadi. Mulai dari manusia, ruang, waktu, hingga keberlanjutan. Apa kalian tanyakan dari sini? Cukup. Paham. Cukup, Bu. Anak? Tanya, Bu. Apa kalian tanyakan? Ini kan kelompok 3, anggotanya 4. Nanti perannya bagaimana? Oke, kalau anggotanya 4 anak berarti 2 anak berperan sebagai tim diskusi. Jadi di sini tidak ada yang pasif. Semuanya harus berperan secara aktif karena akan Ibu nilai keaktifan kalian dalam diskusi ini. Bisa dipahami, Nabil? Baik, Bu. Oke, Anam tadi mau bertanya apa? Saya ingin bertanya Bu tadi, kan ini menganalisis peristiwa. Betul. Apakah peristiwanya itu harus besar semua atau peristiwa-peristiwa kecil atau sederhana itu boleh atau enggak Bu? Boleh sederhana atau justru bisa kalian memilih peristiwa sangat dekat dengan kehidupan kalian masing-masing. Yang penting itu bisa dianalisis secara runtut. Apakah bisa dipahami? Bisa. Ada yang tanya lagi nggak? Tidak. Berarti mohon maaf Bu, berarti nggak melulu soal sejarah ya Bu ya? Betul, bebas. Oh, Robi. oke. Terima kasih. Kalian pilih apa aja? Oke. Kalau sudah, sekarang bisa mulai mengajarkan. Nanti setelah selesai mengajarkan, kalian masing-masing kelompok akan prestasi di depan kelas. Waktu pengajarannya 10 menit. Jadi gunakan waktu itu sebaik mungkin untuk berdiskusi. Boleh dimulai dari sekarang. Tulisan apa itu? Iya. Jadi kan pilih satu peristiwa kita siapin aja. Iya, kena lagi gue. Narasi. Mungkin lebih ke susah buat mencari referensi keberlanjutannya. Nah, terus kalian ada rekomendasi nggak bikin topik? Itulah. Gimana kalau kelihatan lomba 17 Agustus di lingkungan masyarakat? Kelompok 2 ngambil topik apa? Untuk sementara ini kita masih ada apa ya, gambarannya itu terkait lomba 17 Agustus. Oke, baik sekali. Bagus, silakan lanjut kelompok 2. Oke, berarti kalau bisa kita lihat dari hubungan kausalitas. Kelompok 3. Ya, Bu. Kalian memilih kelompok topik apa? Ya, Banjir diberikan warga. Keberlanjutannya kan kita Kenapa kalian milih topik? dapat Menarik. memang ini adalah tradisi Siapa jadi peringatan moderatornya? 17 Agustus yang terus dapat setiap tahun. Ini seperti itu ya. Dibimbing teman-temannya ya. Kelompok 1 memilih topik apa? Tawuran antar pelajar Bu. Kenapa kalian milih tawuran? Ya karena kan emang sekarang lagi booming konflik kan, jadi kayak ya biasa lah mungkin antar sekolah minta tolong ya. Jangan ramai ya Iba, tolong diskusi sama kelompoknya masing-masing. Ya Bu, saya merasa terganggu Bu sama kelompok 3 Bu. Iya, teman-temannya terganggu loh. Baik, Bu. Kalian jangan ganggu teman-teman kalian ya. Baik, Bu. Maaf. Nanti kalau kalian ramai lagi, ibu hukum loh. Baik, Bu. Hebat Bu yang itu Bu. Semua anggota kelompoknya. Waduh. Nggak hebat doang. Jadi kalian mengingatkan ya, jangan ada yang ramai. Kenapa kalian kok sangat tertarik dengan topik tersebut? Karena kan emang ini udah menjadi momok ya Bu ya, dari Iya, setiap betul. tahun ke tahun, bahkan ada hampir setiap bulan tuh banyak konflik yang melibatkan antar pelajar Iya. begitu. Meskipun kayak dari mungkin ada beberapa sekolah yang kayak oh kita nggak boleh tawuran bla bla bla, mungkin masih banyak oknum yang saling mengompor-ngompori begitu. Jadi kayak sekarang udah merajalela begitu. Sangat relate ya dengan kehidupan Iya, remaja saat jadi ini kan, ya. iya, jadi kan kita kan emang sekolah menengah, jadi kayak udah menjadi apa ya, kayak bukan rutinitas dan tidak dinormalisasikan juga sih. Iya, jangan dramatisasi ya nanti. Tidak Bu. Sepakat. Di sini siapa moderatornya? Saya. Oh kamu. Iya. Bahkan lanjutan keren banget ya. Dulu teman-temannya ya. Jadi nggak apa ya sih ngasih judul
Bu, permisi mau bertanya. Iya, silakan Babi. Di sini kan nggak ada kayak yang nulis judulnya apa. Nah, itu judulnya tuh ditulis di mana, Bu? Boleh di atas sini ya. Terserah pokoknya ada judulnya di sebelah sini, Babi boleh. Nah, Oh, di oke. sini. Jadi anak-anak, judulnya bisa ditulis di bagian sini ya. Baik, Yang Bu. penting jelas. Siap. Jangan acak-acakan nulisnya ya. Kalau emang ini nanti nggak cukup, bisa ditulis di belakangnya sini kan ada yang kosong ya. Ya. Jadi pahami? Bisa. Babi paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Babi, silakan lanjut ya. Sampai mana? Masih nomor 1, Bu. Nomor 1 mau selesai tuh, Bu. Nomor Keren 1-nya. sekali kelompoknya. Ini mas selesai, Bu. Kelompok saya juga keren, Bu. Iya, ya ampun keren sekali kelompok Keren kalian. banget. Semua kelompoknya keren kok. Semua murid-murid ibu ini hebat sekali. Masya Allah. Nggak ada yang nggak hebat. Pak Syafiq. Gimana kelompok ini ada kendala nggak? Tidak, Bu. Aman. Semuanya aman? Saya. Aman, terkendali. Kelompok 2 apakah ada kendala? Aman ya. Gantian debat. Terus bakal presentasi. Nunggu bareng dong. Yo, nunggu. Sing enak teman. Wis. Enggak boleh. Oh iya, boleh silakan nanti kamu. Nah, bila kalau menang izin dulu ya, dibudayakan untuk izin. Iya, Bu, itu punya saya, Bu. Mau dicuri, Bu. Jangan ramai semuanya, fokus diskusi. Hampir, Bu. Waktunya hampir selesai ya, jadi dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk berdiskusi. Baik. Jangan celometan, Baik, Bu. jangan basic sendiri. Baik, Bu. Oke? Ambil. Sudah selesai kelompok 3. Bener, Bu. Dua, Bu. Yang dua. Dikit lagi. Cepat sekali ya kelompok 3 ini. Wah, Kita kan Cepat, justice. cepat. Mari. Sudahlah. Ngawur ya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah dong. Tinggal kelompok 2 yang belum selesai, masih banyak kelompok 2 yang belum selesai. Masih banyak, Bu. Easy. Bentar, Bu. Dikit lagi, Bu. Oke, kita tunggu kelompok 2 ya, anak-anak. Wah, kelamaan. Siapa Pak Orek? Yang sudah selesai jangan mengganggu teman-temannya. Harus kondusif ya kelasnya. Kamu sudah, Bu. Baik, Kamu sudah sudah, Bu. sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Oke. Waktu ini sudah selesai. Sekarang saatnya kita presentasi. Masing-masing kelompok maju ke depan untuk presentasi. Kita mulai dari kelompok berapa ya? Satu. Oke, tenang. Biar urut, kita mulai dari kelompok 1 aja ya. Jadi kelompok 1 silakan maju ke depan untuk presentasi. 1, 2,
sebelumnya anak-anak, Ibu harap kalian yang di sini sebagai audiens tolong yang aktif ya. Baik, Bu. Antara itu nanti bertanya, menjawab atau mungkin menyanggah, karena kalian akan Ibu nilai secara individu. Dipahami? Baik. Bisa, Bu. Silakan kelompok 1 dimulai diskusinya. Baik, langsung saja kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan sebuah topik ya. Di sini mungkin topiknya sedikit bisa dibilang pro dan kontra. Nah, jadi kita ngangkat topik ini tawuran antar pelajar. Baik, langsung saja ke narasi kita yang utama. Oke, jadi peristiwa yang kami analisis adalah tentang tawuran antar pelajar. Peristiwa ini tuh bermula dari adanya saling ejek di media sosial yang kemudian berkembang menjadi konflik fisik antara sesama pelajar gitu. Penyebab utama dari konflik ini tuh ada rendahnya kontrol emosi serta pengaruh dari lingkungan pergaulan yang negatif. Kemudian dampak dari hal ini tuh ada korban luka dan juga terganggunya kondisi keamanan serta ketertiban dari sekolah. Terus selanjutnya ada unsur sejarah dari konflik. Yang pertama ada unsur manusia. Tentu saja unsurnya adalah para pelajar ya, yang terlibat pada tawuran. Lalu kedua ada ruang. Ruangannya adalah lingkungan di sekitar sekolah. Seperti depan gerbang sekolah mungkin yang sering terjadi tawuran. Lalu waktunya rata-rata itu di siang hari atau jam sesudah pelajaran selesai. Untuk kasualitas itu yang kami temukan adalah terjadi seringnya ejek di media sosial ya, saling ejek sehingga menyebabkan tawuran. Lalu ada perubahan. Untuk perubahan yang terjadi, tentu saja penurunan tingkat keharmonisan antar siswa dari sekolah-sekolah yang terlibat. Dan yang terakhir keberlanjutannya adalah potensi konfliknya terjadi lagi karena konfliknya tidak akan selesai meskipun sudah selesai ya tawurannya. Nah, kayak yang sudah disampaikan oleh dua teman saya akan langsung menyimpulkan dari kesimpulan tersebut. Peristiwa pelajar ini menunjukkan bahwa suatu kejadian tidak terlepas dari ruang, manusia, ruang dan waktu. Nah, peristiwa ini juga memperlihatkan adanya sebab dan akibat yang jelas memperlihatkan perubahan dalam hubungan sosial antar pelajar. Nah, begitu sekian dari kelompok kita. Mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham. Baik, Iwang silakan. Apakah pemicu dari tawuran antar pelajar itu harus selalu dari sosial media? Bukankah ada dari faktor-faktor yang lain? Demikian. Oke, baik, izin menjawab. Nah, kalau dilihat dari beberapa kasus belakangan ini, tidak hanya di media sosial saja. Nah, di media sosial itu hanya step awal lah, bisa dibilang begitu. Nah, untuk mungkin yang menjadi pengaruh adalah lingkungan. Nah, lingkungan itu sangat berpengaruh bagi pelajar-pelajar yang mungkin mereka sedang fokus belajar, mungkin terganggu dengan adanya orang A atau orang B begitu. Jadi kayak lebih condongnya ke lingkungan sih yang menjadi faktor utamanya. Kalau media sosial hanya faktor pendukung, kurang lebih begitu. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ayo silakan yang mau gue tanya. Oke, nah kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Simpulan. Baik, terima kasih. Kelompok 1 kita kasih oplos yang meriah dulu dong. Keren banget. Tadi Bang juga keren sekali pertanyaannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 2. Silakan maju untuk meneruskan. Silakan kelompok 2. Maju. Oh iya, sorry. Semangat. Camut. Robi nggak fokus. Robi ayo. Robi Bu. Oke. Mohon perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, di mana kami mengambil topik kegiatan lomba 17 Agustus di masyarakat. Jadi
kegiatan lomba 17 Agustus dilaksanakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Warga berkumpul dan mengikuti berbagai perlombaan seperti balap karung dan tari tambang. Acara ini dipersiapkan oleh panitia beberapa hari sebelumnya. Nah, kemudian kalau kalian tahu bahwa lomba 17 Agustus itu pasti sangat meriah. Jadi Suaranya kurang ya. Jadi saya izin menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan Bagus terkait lomba 17 Agustus. Jadi lomba 17 Agustus ini diadakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan dan biasanya itu dijalankan dengan sangat meriah, yang mana warga berlomba-lomba, ada balap karung, ada apa namanya, pokoknya beragam lah, pasti kalian pernah mengalami itu. Lalu yang kedua, saya akan menyampaikan terkait dari peristiwa yang kami pilih. Kami diminta untuk mengidentifikasi beberapa unsur sejarah. Di antaranya ada unsur manusia. Di unsur manusia ada warga dan panitia. Di unsur ruang kami ada lingkungan tempat tinggal, yaitu di daerah kami masing-masing. Lalu unsur waktu biasanya dilaksanakan di hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Lalu hubungan kausalitas atau sebab akibat itu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Perubahan lingkungan menjadi lebih ramai dan meriah seperti yang saya sampaikan tadi karena beragam lomba dilombakan dalam satu waktu, dan keberlanjutannya adalah tradisi peringatan 17 Agustus ini masih sering dan terus dilakukan setiap tahun. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Aku mau tanya. Silakan. Menurut kalian nih, kenapa kegiatan lomba 17 Agustus itu bisa dikategorikan sebagai peristiwa sejarah? Tapi sebelumnya, mohon maaf ya, saya kurang tahu identitasnya siapa. Mungkin bisa kayak dijelaskan namanya siapa gitu. Nama saya Elina Gita Yasmin. Ya. Oke. Langsung dijawab. Ya, boleh. Jadi pertanyaannya tadi terkait mengapa 17 Agustus dikategorikan sebagai peristiwa sejarah ya? Ya karena kegiatan tersebut itu berkaitan dengan peringatan kemerdekaan, dan memang ini tuh sudah menjadi tradisi yang terjadi secara berulang-ulang setiap tahun sehingga memiliki nilai historis. Maaf izin menyanggah, tapi kalau menurut saya itu bukan suatu apa ya, kegiatan sejarah itu lebih ke untuk acara 17-an itu lebih ke acara tradisi, acara seremonial yang dilakukan sebagai acara apa ya, lebih kayak buat seneng-seneng atas kemerdekaan Indonesia begitu loh. Jadi bukan sejarah sih menurut saya. Baik, terima kasih untuk sanggahannya. Rabi. Di sini Sama. mungkin saya juga ingin menambahkan sanggahannya. Iya, Jadi silakan. menurut kami tradisi juga termasuk bagian dari sejarah karena menunjukkan keberlanjutan dari masa lalu ke masa sekarang. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Oke. Dan saya kira cukup. Kira kami dari kelompok 2 akan menyampaikan kesimpulan dari hasil perjalanan. Oke, jadi kesimpulan dari diskusi kita yakni tentang kegiatan lomba 17 Agustus yang menunjukkan keterkaitan antara manusia dalam suatu ruang dan waktu tertentu sebagai bentuk peringatan kemerdekaan. Nah, jadi peristiwa ini memiliki hubungan sebab akibat yang jelas, yaitu adanya peringatan kemerdekaan yang mendorong terselenggaranya berbagai kegiatan masyarakat. Nah, selain itu, kegiatan ini juga membawa perubahan suasana menjadi lebih meriah serta mempererat hubungan sosial dan berlangsung secara berkelanjutan setiap tahun. Nah, jadi oleh karena itu peristiwa ini dapat digaji sebagai peristiwa yang memiliki nilai historis dalam kehidupan masyarakat. Baik, kami rasa cukup. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali anak-anak. Ini menunjukkan bahwa kalian tuh udah memahami ya bagaimana sejarah itu bukannya sebuah peristiwa besar saja, tapi juga sebuah tradisi-tradisi penting yang terjadi berulang kali seperti itu. Oke, karena waktunya sudah selesai, untuk podcast kali ini Ibu cukupkan saja.
Lanjutkan di pertemuan berikutnya ya anak-anak. Baik, Baik. Bu. Baik, terima kasih atas partisipasinya pada diskusi hari ini. Oke, kalian tadi udah itu ya, udah melakukan diskusi sama presentasi ya. Sudah, Bu. Oke, sebelumnya tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi mungkin benar. Kira-kira ada yang mau itu nggak memberikan kesimpulan atas apa yang telah kalian diskusikan tadi dan sekiranya kesimpulan dari pembelajaran hari ini dari awal nggak akhir. Kira-kira ada yang mau itu nggak memberikan kesimpulan nggak? Wah, tunjuk. Tunjuk aja ya. Ya, tunjuk. Iya ya, kita sepakat sama ketua kelas bahwa tunjuk ya. Sebentar ya, saya lihat absen. Di sini ada Robi Indra. Ada Bu. Coba silakan simpulkan pembelajaran gimana? Terserah. Salah nggak apa-apa. Ini kan diskusi kita. Ya. Jadi kalau yang saya catat tadi, yang saya tangkap itu setiap peristiwa itu pasti selalu melibatkan manusia, ruang dan juga waktu. Jadi setiap peristiwa itu memiliki sebab akibat atau bisa dikenal sebagai hubungan kausalitas. Oke. Tepuk tangan dulu buat Robi. Teman saya. Terus satu lagi ya kayaknya, yang cewek nih kayaknya. Boleh Bu? Itu yang absennya setelah Robi, Siti Sania. Bentar ya Bu. Silahkan Sania, kesimpulan untuk hari ini. Oke, jadi dari pembelajaran hari ini saya jadi mengetahui bahwa suatu peristiwa itu pasti menimbulkan perubahan dan juga setiap peristiwa itu akan selalu menunjukkan keberlanjutan yang terjadi secara terus-menerus atau berulang. Itu sih yang saya tangkap. Oke, tepuk tangan dulu. Teman saya. Berarti benar yang dikatakan oleh si Robi ya, Robi dan Sania tadi bahwa sejarah itu punya 3 unsur penting, yaitu manusia, ruang dan waktu ya tadi. Terus sejarah itu juga akan selalu memiliki makna kan, benar, memiliki makna dan dia itu akan terus berlanjut atau yang tadi tentang pohon-pohon tadi bahwa sejarah itu pasti dari masa lalu ke masa kini dan akan ke masa depan. Oke, sebelum kita benar-benar kayak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu mau kayak ini ngasih kalian angket refleksi sih ini sebenarnya. Jangan lupa nanti ditulis namanya di sini ya. Terus ini ada emot, nanti kalian centang aja yang sekiranya emot ini tuh menggambarkan kayak menggambarkan perasaan kalian pada saat mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Oke, akan Ibu bagikan. Waktunya cuma 1 menit ya guys. Cepet nih. 1 menit. Harus cepet nih ngerjainnya. Berapa dulu? Kamu belum. Kurang 1. Kurang 2. Ada yang Kurang 2. Pinjam bolpen. Oke. Ya, Alina sama ini anak SMA apa sih Alina? Pulpen. 1 menit guys. Cepat guys, ini guys. Bu. Sudah kah? Sudah. Semuanya? Yang sudah siapa? Saya Bu. Misi. Oke, ngambil cepet banget ya. Ya Bu. Anak udah? Oh, udah. Sudah. Siapa yang sudah? Silahkan dikumpulkan. Buat Bu. Anak-anak. Yang telat nggak boleh pulang Bu. Yang telat nggak boleh pulang. Ada yang telat emang? Ini. Oh gimana? Hibat udah. Hebat telat. Emang nakal. Ya kan kamu hibat kan? Iya, nakal itu Bu. Itu paling nakal di kelas ini Bu. Nakal Bu. Nakal Bu. Pintu kelas masa tadi mau dicopot Bu katanya. Oh gitu, hibat nggak boleh ya? Saya dibully terus Bu biasanya. Lono ya. Lono ya. Sama siapa ini? Sama Nabil ya? Ya Bu, Nggak boleh gitu ngomong ya? saya dipalahin. Ada yang belum mengumpulkan anak-anak? Udah semua? Sudah Bu. Udah semua, oke. Tadi juga saya udah melihat di diskusi kalian, di presentasi kalian bahwa bahkan pas kalian kayak
banyak bertanya atau menjawab. Tadi itu saya melihat bahwa kalian itu udah mulai memahami sejarah itu bukan cuma apa ya namanya kayak tentang masa lalu, tapi saya itu juga udah mulai melihat kalian itu bisa memahami makna sejarah yang sebenarnya. Jadi mungkin sekian dari pembelajaran kali ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Jika ibu ada salah kata dan salah perbuatan, mohon maaf. Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak tentang sejarah tadi, dasar sejarah? Cukup, Bu. Cukup ya, semua cukup ya. Jadi untuk pembelajaran dasar-dasar sejarah ini, untuk membuka pertemuan pertama kita selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih kamu bawa kan? Oh iya ini Bu, terima kasih ya Ibu. Oke. Terima kasih ya anak-anak Ya. sudah berpartisipasi Jom pada pulang. pembelajaran pada hari ini. Terima kasih, Bu. Tadi yang belum makan, cepat makan ya. Iya, Bu. Hati-hati di jalan. Baik. Dapat MBG, Bu. BG-nya mana ya? Oh, kamu mau dapat MBG? MBG-nya mana ya? Prabowo ya? MBG. Hidup Prabowo. Hidup MBG. Ditoto ya, ditoto. Enggak, saya tak sambulan. Terus lagi. Wih. Sekian dari saya ya. Sampai jumpa anak-anak. Baik, Bu. Ketemu minggu depan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oh, rampung Pulang ya. pun. Eh. Belum.